Agil TV, mantap. Oke, balik lagi bersama saya dan juga Mas Puji. Kali ini kita akan membaca akun channelnya Agil TV ya. Kalau biasanya kan Mas Agil ini kulik orang lain. Kali ini kita akan kulik Mas Agil sendiri. Balas dendam ya. Balas dendam, oke. Nah, cocoknya itu bahas apa ya ini ya paling ya menarik gitu kira-kira. Oh ya, karena Mas Puji juga dan juga saya juga masih single ya. Ya. Sedangkan Mas Agil sudah berpengalaman di bidang itu gitu ya. Bidang apa? Bidang sesuatu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas sesuatu yang menarik berhubungan dengan pelakor dan juga pembinor. Pelakor dan pembinor. Pelakor itu perusak ataupun perusak perebut laki orang. Ya. Kalau pembinor perebut bini orang. Nah, ini memang sudah ahlinya. Ahli. Nah, untuk awal ini kita definisikan. Kita definisikan dulu apa itu pelakor dan juga pembinor. Ya, langsung aja ya Mas lagi ya. Kita sambit dengan lemparan beliung. Yaitu pelakor atau pembinor itu sebagai istilah saja sebetulnya bagi orang-orang yang merasa dikecewakan pasangan hidupnya direbut oleh orang lain. Kalau istri otomatis direbut oleh istrinya orang lain, suaminya kan begitu. Kalau suami istrinya digondol cowok lain kan seperti itu. Ya, istilah bakunya sebetulnya nggak ada, tapi lebih memudahkan untuk nyebut wah kayak pembinor, kue pelakor kan begitu sebetulnya. Kalau istilah baku di bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada. Itu istilah orang-orang yang memang menyimpulkan seperti itu. Disingkat aja gitu ya. Pelakor, pembinor kan begitu. Ben jelas. Soalnya kan kita sendiri kan sering dengar ya pelakor, pembinor gitu ya. Kadang itu kita bingung itu sebenarnya dari pelaku itu yang salah itu siapa sih? Kalau yang pelakor itu kan mungkin wanitanya ya. Kalau pembinor prianya gitu. Nah, kalau itu kan apa benar-benar memang salah satu pihak aja yang salah apa gimana gitu? Ya, menurut saya sih dua-duanya ya. Karena bagaimanapun yang namanya pria ataupun wanita itu digoda oleh lawan jenis yang lain. Kalau kita tidak terpancing ataupun tidak tergoda ataupun menutup pintu, menutup komunikasi dengan godaan itu ya nggak terjadi. Kalau menurut saya tentunya dua-duanya yang salah begitu ya. Jadi kudu tak nafsu lah. Semenarik apapun orang lain di hadapan kita, kalau memang itu bukan hak kita, bukan kewajiban kita untuk menggauli, ya tahan emosi, kan emosi. Berarti kita harus punya pintunya itu, harus punya tutup pintunya itu. Iyalah, harusnya ya. Ya kalau misalnya kita muslim ya tentunya dengan keimanan yang cukup, yang kuat kan begitu. Ngerti batasan etika istilahnya mengenal orang lain yang selain mukmin kan begitu sebetulnya. Tapi, nah ini kan ada tapinya. Nah, kadang mungkin saking kuatnya membersihkan goib atau dalam hal ini ya setan lah yang bisa menggoda orang ataupun biasanya kan ada beberapa hal terkait dengan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan kan diantaranya ada setan. Nah ini mungkin itu jawabannya saya kan begitu. Ya, jadi intinya pendapat dari Mas Agil itu yang salah itu yang pelakunya itu ya berarti ya? Iya, bisa pelakunya, bisa dua-duanya. Ya pelaku dua-duanya kan begitu. Pelaku dua-duanya. Nah, soalnya apa? Seseorang ditawarin semenarik apapun kalau kita kuat imannya otomatis mungkin dengan cara apapun halus ataupun menolak mentah-mentah bicara tidak mau melakukan kan. Tapi apabila memang ada sisi lemahnya dari istilahnya iman ataupun batasan pikiran kita ya bisa jadi terjerumus yang pada akhirnya dua-duanya yang melakukan begitu. Tapi gini Mas, kalau dari sudut pandang ya, seorang pelaku itu kan pasti punya pasangan gitu ya. Nah, apakah mungkin ketika pasangan itu tidak dapat memenuhi entah itu kebutuhannya atau apa gitu ya, tentang ekonomi ataupun yang lainnya gitu. Apakah pasangan yang tidak bisa mencukupi itu tidak bisa disalahkan?
Ya sebetulnya kalau bicara disalahkan atau tidak ya itu kembali lagi ke kekuatan kita ataupun ke bagaimana sih kita membina sebuah hubungan rumah tangga dengan konsekuensi apapun yang terjadi ketika kita sudah naksir seseorang, sudah yakin itu pasangan kita, ya harusnya memang menerima apa adanya. Cakep, cantik, kaya, miskin ataupun nganggur sama sekalipun, kalau dari awal sudah berkomitmen ingin menjadi pasangan hidupnya untuk selamanya ya sebetulnya nggak perlu terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tadi yang disampaikan Mas Puji mungkin seperti itu ya, karena merasa ketika belum menjadi miliknya koyone segalanya indah, tapi ketika mungkin 1-2 tahun 3 tahun atau seterusnya ternyata selain bosan mungkin di luar ekspektasi, ternyata tidak sekuat hebat mantanku yang itu kan bisa jadi. Jadi setelah mungkin berkeluarga lama begitu menjalin hubungan keluarga, jadi kita lebih tahu satu sama lain gitu ya. Betul. Nah itu untuk menjaga agar kita tetap mungkin bisa setia dengan pasangan itu seperti apa? Nah ini kunci menurut saya, sekali lagi menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena kita kan opini ya bro, sis, tarik sis. Ini opini saja. Menurut saya memang harusnya kita sadari betul bahwa konsekuensi kita menjalin sebuah hubungan, baik mungkin masih tahap pacaran ataupun yang sudah lebih real lagi menjadi pasangan hidup dengan salinan pernikahan dihalalkan, ya memang harus punya basically yang kuat untuk seperti itu. Jadi apapun resikonya yang akan terjadi di kemudian hari, ya kita istilahnya hadapi bersama. Hadapi itu bukan berarti cekcok ataupun saling membenarkan dengan opini masing-masing, tapi mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak supaya langgeng. Nah, gitu. Meskipun pada akhirnya tidak semua orang yang istilahnya sudah mengoptimalkan, mengupayakan seperti itu bisa bertahan ya, karena ada satu kekuatan yang di luar nalar kita, bisa jadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oke. Kalau menurut Mas Radil itu ketika seorang pelakor atau pembinor itu apa sih yang menjadi alasan mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu yang paling besar, maksudnya yang berpengaruh paling banyak lah orang itu melakukan sesuatu seperti itu? Bisa jadi seseorang melakukan seperti itu mungkin berawal dari iseng, tertarik, mungkin awal tertarik perkenalannya tidak berniat sejauh itu, lama-kelamaan karena intensitas komunikasinya atau sesekali diajak makan sekedar sharing di tempat umum, lama-kelamaan tumbuh rasa yang kayaknya saling nyaman, saling cocok. Kebetulan mungkin bisa jadi dari rumah habis ada permasalahan yang kurang sedap, kurang enak bersama pasangannya di rumah, kan bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi mungkin maaf sekali ke persoalan materi yang tidak mencukupi atau hal-hal lain yang tidak didapatkan ketika ada di rumah, kepuasan batin mungkin ya sebagai pasangan suami istri, bisa jadi seperti itu. Makanya sebetulnya menyalahkan 100% juga nggak bisa, tapi membenarkan juga sangat nggak mungkin, karena itu jelas kedua-duanya salah kan, melakukan selain secara hukum agama jelas pasti salah, kemasyarakatan juga salah karena merebut hak milik dari orang lain, begitu. Berarti kalau statement dari Mas Ragil itu seperti itu, berarti ada kaitannya ketika munculnya seorang pelakor dan juga pembinor itu adalah karena mungkin usia pernikahan yang belum matang gitu ya. Itu bisa jadi faktor usia belum siap ketika kita mungkin ada pernikahan dini, kemudian ternyata dalam perjalanan waktu di pernikahannya ternyata ada yang lebih menarik dari orang yang sudah kita miliki, kan seperti itu. Menarik itu tanda kutip bisa apanya saja, physically, kemudian kemampuan intelektualitasnya kan bisa jadi, atau kemampuan secara materi. Nah, sehingga ketika orang lain datang dengan segala yang mempunyai kelebihan dari yang sudah kita kenal menjadi daya tarik dari si calon pembinor atau pelakor, ya memang sangat mungkin untuk bisa terjadi seperti itu. Ini saya nanya lagi ya. Jadi dari dua pasangan ini, misalkan salah satu pasangan itu melakukan perbuatan pelakor atau pembinor itu ya, ini apa yang harus dilakukan ketika pasangannya itu mengetahui bahwa istrinya atau suaminya itu melakukan sesuatu tersebut. Nah, menurut Mas Ragil itu gimana sih kita harus ibaratnya
melakukan apa gitu kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu melakukan perbuatan seperti itu? Ya kalau menurut saya yang dilakukan tahap pertama atau langkah awal sebetulnya cari dulu kebenarannya. Bisa jadi sesuatu itu terjadi karena faktor emosi sesaat, mendengarkan kabar yang belum pasti. Cross check lah. Kalau sudah yakin betul ada saksi kunci ataupun si pelaku sendiri mengakui, ya mungkin masih diadakan pendekatan yang persuasif lah. Maksudnya kalau memang mungkin bisa ya stop, tolong jangan diulang dengan saling memaafkan, kan begitu. Kemudian balik ke keluarganya masing-masing begitu. Meskipun saya yakin tidak mudah, tapi apabila memang kita punya niat yang istilahnya tulus, kemudian kekuatan terhadap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, ya insya Allah bisa. Itu menurut saya seperti itu. Mungkin bisa juga untuk kita klarifikasi dulu seperti itu. Betul, iya, jangan asal menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan kemudian emosi, karena bagaimanapun emosi yang tidak ada istilahnya sumber pastinya itu kan kadang menjadi sesuatu yang menghancurkan suasana, tidak menjadi lebih baiknya lagi hubungan kita ataupun pasangan kita, tapi malah justru membuat masalah baru. Itu yang bahaya. Jadi seperti itu ya. Jadi gini Mas, ketika itu kan berarti kita harus klarifikasi ya. Misalnya cari bukti ini, bukti itu. Ketika pasangan itu sudah menemukan buktinya, tetapi pelakunya itu tidak mengakui. Nah, padahal itu sudah jelas-jelas dia melakukan, tapi pelaku ini tidak mau mengakui. Itu gimana solusinya untuk yang pasangan tersebut? Yaitu mungkin bisa pada akhirnya kita harus melibatkan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, toh. Iya kan? Kalau di antara pelaku atau kedua belah pihak dari keluarga yang disinyalir melakukan hubungan terlarang itu ada yang tidak mengaku, otomatis dengan adanya bukti yang sudah real nyata ada, otomatis kita harus melibatkan orang yang terkait lah, yang bisa memberikan solusi ataupun memang ada secara hukumnya kan ada seperti itu kan, yang boleh atau tidak boleh, kemudian konsekuensi ataupun sanksi ketika hal ini dilanggar, ketika sudah cukup bukti tapi tidak mengakui, kan otomatis serahkan aja pada yang berwajib kan begitu, untuk istilahnya untuk untuk memberikan ataupun mencari solusi terbaik yang pada akhirnya memang itulah yang harus terjadi, konsekuensi yang harus diterima oleh kedua belah pihak seperti itu. Jadi pada akhirnya memang kita itu harus ketika sudah terjadi seperti itu dan kita harus ikhlas begitu ya, harus mengorbankan mungkin jika kita masih punya perasaan dan itu tidak bisa kita lanjutkan untuk menjadi keluarga yang lebih baik, mungkin kita memang harus mengorbankan perasaan kita gitu. Itu ada baiknya apabila berpisah itu jauh lebih baik dari kita mempertahankan, akan tetapi menjadi polemik terus ya akan lebih baik. Meskipun dalam hukum agama pun ya yang namanya perceraian ataupun perpisahan kan nggak boleh, tapi apabila memang membuat baiknya kedua belah pihak ya mungkin dengan bismillah harus mengikhlaskan, merelakan dan membuka lembaran yang baru kan begitu. Ya, jadi tetap masih membahas soal ini ya, pelakor dan peminor juga. Kalau menurut Mas Ragil, ini kan teknologi udah maju ya. Ya. Ada kita bicara WhatsApp, kita bicara tentang pembajakan ponsel gitu ya. Ya. Kalau menurut Mas Ragil ini, jika pasangan ini kita nggak tahu ya. Misalnya istri kita dia sebagai pelakor dan tiba-tiba kita memasang aplikasi pembaca, misalnya WA dia kita pasang WhatsApp group ya. Kan kita tahu kan dia interaksi sama siapa aja. Otomatis apa-apa yang dia lakukan kita tahu, dan itu yang kita baca itu mereka nggak tahu kalau kita baca. Nah, menurut Mas Ragil, hal seperti itu kira-kira itu baik tidak dilakukan karena kita tidak minta izin sama istri kita, misalnya kalau kita udah bersuami gitu atau suami kita gitu. Kalau tujuannya baik untuk kontrol ke luar, komunikasi ke siapapun, sebetulnya kalau menurut saya sebetulnya sah-sah saja kalau memang untuk kontrol supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi kalau hanya untuk maaf kepo-kepo seluruh urusan istri ataupun pasangan kita ke orang lain yang tidak ada kepentingan apapun, itu yang menurut saya keliru. Ya tinggal bagaimana tujuan kita ketika mau istilahnya memberikan istilahnya memantau untuk pasangan kita, ya sebetulnya nggak apa-apa.
menurut saya. Jadi ketika mau ataupun sudah terjadi seperti itu, tinggal kita bicara baik-baik dengan bukti yang ada, dengan harapan nanti dari bukti-bukti itu kan membuat efek jerah yang pada akhirnya yang diharapkan minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak diinginkan gitu. Sah-sah saja. Kalau menurut saya, sekali lagi, kalau di luar sana ada yang tidak membenarkan juga monggo opini ya. Sekali lagi, kembali lagi ini juga tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, hanya opini kita, obrolan kita di segmen ini gitu toh. Jadi efek negatif dari pelakor itu kan nantinya akan terjadi perceraian ya. Ya. Nah, kalau perceraian misalkan dari pasangan itu sudah mungkin ada keturunan, itu kan kasihan di anaknya ya. Betul. Nah, solusinya gimana sih supaya ketika pasangan tersebut ketahuan ya, pelakor atau peminor itu, gimana caranya supaya kejadian perceraian itu tidak terjadi? Karena kalau perceraian itu terjadi, kan kasihan mungkin bisa anaknya, bisa yang lain mungkin ya. Kalau menurut Mas Kabil sendiri, itu gimana sih caranya? Ya tuh, sekali lagi, ketika kita sudah cukup bukti, kedua belah pihak sudah mengakui, ya langkah baiknya kita ada mediasi. Nah, mediasi ke orang yang tepat, apa istilahnya untuk bisa jadi rujuk dengan tidak mengulangi lagi, kan begitu toh? Dengan orang yang tepat istilahnya kan untuk memediasi, karena mungkin kalau diselesaikan kedua belah pihak yang berseteru, itu kecil kemungkinan bisa clear, saling legowo, menerima, kemudian baik. Meskipun ada, saya yakin berapa persen proses seperti ini ada, cuma kan kalau keadaan emosi, kedua belah pihak ingin berpikir jernih menyelesaikan masalah, kayaknya kan juga susah. Langsung aja kita cari orang-orang yang misalnya membidangi untuk masalah kasus seperti ini, atau kemudian mencari solusi terbaik, kan begitu. Itu seperti itu menurut saya. Ya, jadi pada intinya pelakor, peminor itu nggak baik ya Mas ya? Ya intinya ya, secara garis besar, secara keseluruhan nggak baik dan nggak diperbolehkan, kan begitu. Ya, mungkin ada nasihat atau semacam untuk orang-orang yang belum menikah atau yang masih melakukan seperti itu gitu ya, masih melakukan mungkin ya. Mungkin dari pemirsa Gil TV ini ada saudara atau sekali lagi menurut saya, kalau yang belum menikah, untuk menghindari seperti itu ada baiknya matangkan dulu. Artinya matangkan kesiapan mental kita, fisik kita dan segalanya. Yakinkan bahwa pilihan kita adalah orang yang tepat untuk sekali dan selamanya. Kan begitu. Kalau sudah basicnya seperti itu, insya Allah kan kuat. Tidak lirik sana lirik sini lagi, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi sudah memantapkan hati sebelum menjatuhkan pilihan ke orang yang menurut kita tepat untuk sekarang dan selamanya, yang berikutnya juga jangan main api. Nah, oke, taruh kata bisa jadi loh, sudah ketemu orang yang tepat, tapi kita iseng-iseng stalking mantan, stalking orang-orang yang menurut kita kayaknya ada daya tarik, daya pikat tersendiri, itu juga berpotensi menjadikan kita mungkin awalnya hanya iseng-iseng pura-pura, tapi bisa jadi kan karena ada dorongan yang lain ataupun sumbangsih dari sesuatu yang tidak kelihatan, bisikan-bisikan itu menjadikan kita lama-lama nekat untuk menerobos jalur yang dilarang, kan seperti itu. Sebetulnya di kita lah dikuatkan dulu untuk pemahaman tentang apa sih istilahnya tujuan kita menikah ataupun berpasangan, sudah ketemu orang yang tepat belum, kemudian untuk meyakinkan diri sendiri juga tidak singkat, butuh proses ataupun waktu yang lama untuk mendalami, mengenali siapa calon pasangan kita yang nantinya akan menjadi pendamping kita selamanya, biar tidak terjadi yaitu yang dikatakan dibahas ini pelakor ataupun itu mungkin harus jeli berarti ya untuk memilih pasangan gitu misalnya. Jadi stok mantan ya. Ya. Stalking. Kepo-kepo tentang aktivitas mantan. Kalau sudah mantan ya udah. Meskipun kita nggak membenci, tapi juga jangan kepo. Karena apa? Biasanya kalau kepo kita kadang akan flashback pikiran kita. Wah, coba kalau dia masih sama saya. Coba, nah itu nanti bisa ngulik-ngulik lagi perasaan yang sebetulnya harusnya dibuang ataupun dikesampingkan, kan seperti itu. Cuman kan kita sering berfantasi atau flashback ke mantan gitu ya. Ya, kalau tujuannya baik, hanya untuk memantau, alhamdulillah dia sudah mungkin sadar, alhamdulillah dia sudah sukses, sudah move on, nggak masalah. Tapi takutnya kalau belum, kita merasa menjadi pahlawan kesiangan, ingin mengembalikan posisi yang saat ini mantan
rasakan itu yang berat. Sementara posisi kita misalnya sudah ada keluarga, pasangan kan begitu. Itu Mas Bro. Jadi itu tadi ya motivasi atau opini Opini terkait dengan pelakor dan juga pembinor gitu. ya pastinya tuh agen tinggi juga hindari jauh-jauh pelakor, stok mantan juga. Siap. stok mantan. Yang pasti stok mantan ya untuk menghindari pelakor dan juga pembinor itu. Oke. Ya, jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu, kita mungkin bisa lanjutkan lain waktu. Di lain waktu ya dengan membahas mungkin yang lebih menarik lagi ya. Nah, ada bahasan apa lagi? Yang Semoko yang tertarik-tertarikan. Yang pasti lebih menarik daripada pelakor dan juga Pembinor yang kita bahas hari ini. Ya, sampai di sini. Oke, Agen TV Mantap. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, thank you.